101,3 Star FM Inspiring Sound. Saya Widya Pradipta di Bincang Spesial kali ini, Star Lovers ya, masih di Bincang Spesial. Pokoknya hari ini kita akan mengobrol tentang upacara adat Tambak Kali untuk menguatkan kearifan lokal. Seperti apa sih ceritanya, kemudian kapan diadakan ya acara ini? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Kita sapa dulu ya. Yang pertama ada Bapak Suratman SPD atau biasa dipanggil dengan Pak Ratman ya. Selamat siang, sugeng siang Pak Ratman. Selamat siang Mbak Widya. Ya, ini adalah Wakil Ketua Desa Budaya Argomulyo nggih, Pak Ratman. Betul. Kemudian yang kedua ya ini Mas M. Ali Asyad ya, betul ya? Saya bacanya betul. ya Mas Mas Ali ya. Ini adalah pendamping Desa Budaya. Apa kabar? Baik Mbak, saya. Kabar baik saya nggih. Nah, ini karena kita ngomongin tentang budaya dan ini Dinas Kebudayaan juga ya. Betul. Kita akan berbicara campur nih, bahasa Indonesia juga bahasa Jawa sedikit gitu ya Pak Ratman nggih. Iya. Supaya yang muda-muda juga Star Lovers ini lebih enak juga gitu ya, Betul. lebih paham juga tentang budaya sedikit-sedikit lah. Sebagai anak muda nggak boleh lupa sama budaya. Nah, seperti apa sih profilnya Desa Budaya Argomulyo ya? Ini adalah Desa Budaya Argomulyo itu di Cangkringan nggih Pak Ratman nggih. Sekali. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Pak Ratman, Desa Budaya Argomulyo ini seperti apa profilnya, kemudian terdiri dari berapa dusun misalnya Pak? Monggo Pak. Oke sekali, terima kasih Pak Widya. Bahwa Argomulyo itu wilayahnya terbagi menjadi 3 wilayah. Yang wilayah yang timur ini yang berada di sebelah timur Sungai Kindol, ya. Di wilayah tengah adalah wilayah yang ada di antara Sungai Kindol dan Sungai Opak. Wilayah ini, kedua sungai itu semuanya bermuara dari Merapi. Lalu sebelah barat Sungai Opak. Jadi ada 3 wilayah ya. Sebelah barat Sungai Opak, lalu tengah ini adalah sebelah timur Sungai Opak dan sebelah barat Sungai Kindol, dan satu wilayah ada di sebelah timur Kali Kindol. Untuk padukuannya jumlahnya ada 22 ya. Alhamdulillah di Kelurahan Argomulyo itu sudah cukup lama, sejak tahun 2009 ya, ini mendapatkan penghargaan sebagai desa atau Kelurahan Budaya. Sampai saat ini baru start memasuki desa rintisan budaya, belum desa mandiri budaya, belum, baru rintisan. Luar biasa geografis Kelurahan Argomulyo ya, karena apa? Argomulyo itu adalah kelurahan yang merupakan pintu gerbangnya masuk ke bumi Kapanewon Cangkringan. Jadi kelurahan yang paling selatan. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Kapanewon Ngemplak. Di sebelah baratnya berbatasan dengan Kapanewon Pakem. Jadi luar biasa. Jadi semua dari sisi selatan yang melewati Prambanan mesti melewati Argomulyo. Oke. Oh gitu. Demikian Mbak Widya. Oke, jadi ada yang namanya Kelurahan Rintisan Mandiri Budaya Ya, gitu betul, ya, Mas Ali dan juga Pak Rahman. Ini sebenarnya seperti apa sih Kelurahan Rintisan Mandiri Budaya? Pasti punya beberapa kategori gitu ya yang bisa dikatakan sebagai ini nih Kelurahan Rintisan Mandiri Budaya. Seperti apa nih Mas Ali? Iya, selamat siang Mbak Widya. Kebetulan ini ketugasan kami sebagai pendamping. Kami dapat mandat dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kami kebetulan sudah tahun ke-7 ini Mbak di Argomulyo. Kebetulan kami mengikuti dari Argomulyo masih berstatus sebagai desa budaya sampai kebetulan tahun ini sudah kami, alhamdulillah Pak Ratman juga, ini berkah mungkin untuk masyarakat atau warga Argomulyo. Tahun 2023 ini kita sudah terjaring sebagai Kelurahan Rintisan Mandiri Budaya. Kalau desa budaya menika Mbak, desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan dan merealisasikan
sebenarnya ada 9 unsur potensi, Pak. Ya, kalau yang dalam Pergub 36 DIY itu tahun 2014 itu ada 5 bidang sebenarnya. Jadi kaluran budaya itu kaluran yang masih melestarikan 5 bidang ini. Satu itu bidang adat dan tradisi. Kemudian yang kedua itu bidang kesenian dan permainan tradisional. Yang ketiga bidang bahasa, sastra dan aksara. Kemudian yang keempat ini bidang kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional. Dan yang kelima ini bidang warisan budaya dan tata ruang atau tata ruang dan warisan budaya. Kemudian untuk menuju ke mandiri budaya ini ada tahap-tahapan. Artinya ini setiap desa budaya ini akan ada diseleksi melalui akreditasi. Jadi setiap 4 tahun, 5 tahun ada akreditasi, dan di akreditasi ini akan muncul nanti statusnya, apakah statusnya tumbuh, berkembang atau maju. Jadi dalam akreditasi itu nanti yang berstatus maju atau dapat poin jadi desa budaya yang maju ini punya peluang untuk menuju ke mandiri budaya. Dalam hal ini jadi rintisan mandiri budaya dulu. Kemudian kalau menuju ke mandiri budaya itu selain 5 bidang tadi, desa ini juga memiliki kesiapan sebagai desa prima atau perempuan Indonesia maju mandiri. Ini desa ini punya 3 status tambahan. Jadi selain berstatus sebagai desa budaya, juga punya status sebagai desa prima, desa prener, ini bidang UMKM, kemudian yang terakhir sebagai desa wisata. Jadi untuk menuju mandiri budaya kita harus menyiapkan itu. Kebetulan Argomulyo tahun 2021 Pak Rahmat. Iya betul. Ini sudah siap semua itu. Kebetulan juga sudah punya istilahnya, kalau dari kami dari Dinas Budayaan itu punya 4 pilar. Jadi Argomulyo tahun ini sudah punya 4 pilar itu untuk menuju mandiri budaya. Luar biasa ya Pak Ratman ya. Iya. Luar biasa, dan tentu saja energinya atas kerja keras dari para pendamping, pamong kaluran, dan tentu saja ikut sertanya, peran sertanya stakeholder dan masyarakat yang ada di Argomulyo. Betul. Ini yang sebenarnya bisa dibilang ini susah juga ya Pak, mengumpulkan semua warga, kemudian ayo sama-sama bergotong royong. Nah ini gimana nih dari teman-teman atau warga dari Argomulyo seperti apa hingga akhirnya sekarang sudah mencapai ke rintisan mandiri budaya ya Mas Ali ya. Biar ini Star Lovers yang lainnya yang mungkin juga ingin seperti Argomulyo juga terinspirasi nih Pak Ratman. Iya, terima kasih Mbak Widya. Kebetulan demikian, kami punya lurah yang baru, lurah yang muda, lurah yang energi. Sebelum menjadi lurah, beliau sudah menyampaikan visi dan misinya. Ingin sekali menciptakan Kelurahan Argomulyo ini menjadi kelurahan berbasis wisata. Sementara ini Argomulyo itu hanya cuma menjadi penonton di Kapanewon Cangkringan. Karena apa? Wisata yang banyak itu di atas, di Umbul Harjo, di Kepuh Harjo, di Nglagah. Padahal para wisatawan itu selalu hanya selalu melewati Argomulyo. Argomulyo itu tidak punya apa-apa. Tepat sekali, Mas dan Danang Hendri Bintoro Sarjana Ekonomi sebelum menjabat lurah di Argomulyo, dia menyampaikan visinya, ingin sekali memajukan Argomulyo menjadi wisata seperti kaluran-kaluran yang lain di Kapanewon Cangkringan. Demikian Mbak Widya. Jadi memang dari pemimpinnya dulu akhirnya yuk bareng-bareng kita rangkul ya stakeholder yang ada, itu supaya kita bisa sesuai dengan misinya tadi ya Pak ya. Betul sekali Mbak Widya. Kalau di DIY sendiri ada berapa nih banyak nih Mas Ali? Kalau desa budaya, Mbak. Kalau desa budaya ini se-DIY ada 76, Mbak. 76 ya, betul. Itu di masing-masing kabupaten. Kulon Progo ada 19 desa budaya atau kalurahan budaya. Kemudian di Gunung Kidul ada 19 juga, Sleman juga ada 19. Kemudian Bantul kota, Bantul ada 16, kota ada 3. Jadi 19 kali 4, 76. Dan setiap desa budaya ini dapat pembinaan, termasuk ketegasan kami masing-masing desa budaya atau kaluran budaya mendapatkan pendampingan 2 orang. Jadi satu kaluran budaya mendapat 2 pendamping. Gitu. Nah kalau di Argomulyo ini Mas Ali gitu ya? Iya, dengan Mbak Dian. Oke. Nah perannya pendamping Kelurahan Rintisan Mandiri Budaya ini seperti apa nih Mas Ali?
perannya cukup asik ya. Asik ya. Seru ya kayaknya. Seru sekali ya. Memang ketegasan yang pokok kami adalah bagaimana kami juga mengkoordinasikan, termasuk menggali potensi-potensi unggulan, Mbak. Termasuk tidak hanya sekedar mengkoordinasikan, tapi juga bagaimana kami mensinkronisasi, harmonisasi potensi yang ada. Dengan harapan salah satu goalnya di desa budaya atau mandiri budaya nanti adalah pariwisata berbasis budaya. Ya, di antara yang kami lakukan adalah bagaimana kami melakukan pembinaan 5 bidang tadi, 9 unsur tadi, atau kalau diperas jadi 5 bidang tadi. Masuk yang kita perbincangkan siang hari ini bidang adat dan tradisi ini, Mbak. Ini banyak sekali, apalagi semacam apa ini momennya, Mbak, ini momen ruahan ini banyak sekali potensi-potensi adat dan tradisi yang bisa kita tengok, bisa kita lihat, apalagi di desa-desa budaya. Dan saya di tempatnya Pak Ratman, Padukan Brongkol itu selama ruahan itu full, Mbak. Setiap malam itu ada pelaksanaan ruahan di masing-masing rumah. Dan nanti puncaknya juga ada pada tanggal 18. Ini juga ruahan tingkat padukuhan. Bayangkan ini termasuk. Dan saya juga bagi kami, ketegasan kami adalah kami mendata dan membuat agenda budaya yang ada di Kelurahan Budaya itu. Kemudian kami juga punya ketegasan membuat peta potensi sesuai dengan jalur wisata. Jadi kami melakukan pendataan, pembuatan potensi, termasuk peta potensi budaya untuk jalur wisata. Tapi memang luar biasa gitu ya. Kalau pembinaan ini kan bukan hal yang mudah di Mas Ali. Ini maksudnya seperti gambarnya seperti apa gitu ya, melakukan pembinaan, apalagi kan ada banyak potensi tuh. Ya potensi pasti juga satu potensi aja udah lumayan ya, Mas Ali ya. Kalau di Desa Argomulyo sendiri seperti apa tuh teman-teman di Argomulyo? Iya, ini kan setiap Kelurahan Budaya itu kan punya pengurus, Mbak. Iya, dalam kepengurusan ini kan sudah ada bidang masing-masing. Jadi ada bidang adat dan tradisi, sudah ada pengurusnya. Kemudian bidang kesenian dan permainan tradisional juga sudah ada pengurusnya. Bidang bahasa sastra dan aksara juga ada pengurusnya, dan yang lain juga ada pengurusnya. Jadi melalui beliau-beliau lah ini kita komunikasi, koordinasikan, dan melalui beliau-beliau ini agenda atau potensi ini kita catat ekspresinya. Jadi kami ada ketugasan juga, Pak, mencatat itu potensi yang ada di Kelurahan Budaya, kemudian ekspresi dan juga konservasi. Ini yang kita bina juga. Potensi ini terkait dengan semua potensi yang ada di Kelurahan Budaya. Jadi budaya secara menyeluruh, bil khusus yang 5 bidang itu, Mbak. Kemudian ekspresi ini termasuk kami melakukan pendataan intensitas pelaksanaan. Kalau ada tradisi juga bagaimana kapan pelaksanaannya. Kemudian kalau kesenian juga kapan ada jadwal latihan rutin, kapan ada proses kreatif, kapan ada pelaksanaan pentasnya, atau mungkin juga ada lomba-lomba. Termasuk Pak Ratman ini, beliau yang Nun Sewu mandegani seni pertunjukan yang ada di Kelurahan Argomulyo. Iya, karena dari kemarin saya juga nggak asing nih Pak Ratman nih, kayaknya pernah ketemu di mana gitu ya. Mungkin juga Star Lovers juga tidak asing ya melihat promo kita yang kita share di Instagram juga ya. Nanti kita akan cerita lebih banyak lagi ya bersama dengan Pak Ratman. Kita akan jeda dulu. Ada Star Lovers boleh bergabung, mungkin yang ingin menanyakan sesuatu boleh banget langsung aja WhatsApp di 0818621013 atau boleh tuliskan di kolom komentar kita di Instagram kita Star Jogja FM. Kita akan segera kembali. Dan mungkin kalau Star Lovers ngelihat nih atau jalan-jalan ke Argomulyo pasti juga akan jatuh cinta seperti lagu ini ya, dari mata turun ke hati gitu, karena ngelihat betapa luar biasanya. Kalau tadi kan potensinya banyak ya Mas Ali sebutkan gitu ya, indikator potensinya. Nah apalagi komitmennya nih pastinya juga harus punya komitmen yang ampuh, yang tangguh gitu ya Pak ya, supaya bisa sama-sama yuk kita wujudkan misinya sebagai desa budaya. Desa Wisata Argomulyo, betul. Saya penasaran juga, pengen tanya ke Pak Ratman gitu ya. Keterlibatan masyarakat di Kelurahan Rintisan Budaya Desa Budaya Argomulyo itu seperti apa Pak keterlibatannya? Ini luar biasa, Mbak. Atas nama pengurus Desa Budaya Kelurahan Argomulyo mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas peran sertanya, atas kebersamaannya dalam rangka mewujudkan misi
dan misi dari Pak Lurah kita yang hebat ini. Ternyata gayung bersambut. Ya, apalagi ada kebijakan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana setiap saat ada event-event, festival atau apa, beliau selalu ada aturan yang dibuat bahwa untuk peserta umur dibatasi tidak boleh lebih dari 30 tahun. Dengan demikian kan ada upaya usaha dari sesepuh dan bini sepuh atau masyarakat bagaimana kebudayaan yang adiluhur, kearifan lokal yang hebat ini supaya bisa berkembang melibatkan anak-anak muda. Karena tantangan yang saya sampaikan kepada Mbak Vidya bahwa bagaimana sulitnya kearifan lokal, kebudayaan yang hebat ini harus diwarisi oleh generasi muda kita. Ini yang apa ya? Yang menjadi tantangan berat bagi kita. Sehingga dengan kerjasama yang hebat, dengan peran serta para pembimbing termasuk Mas Ali, sekarang sudah ada sanggar tari, sudah ada ketoprak, sudah ada jadilan, sudah ini kan dulu semuanya sebenarnya sudah ada Mbak. Namun mohon maaf, dimakan oleh usia, dimakan oleh waktu. Kebudayaan yang hebat di Argomulyo ini semuanya itu hampir mati waktu itu. Ternyata dengan berjalannya waktu saat ini dengan komitmennya semua warga luar biasa bertumbuh dengan baik. Luar biasa ya. Kalau anak-anak mudanya sendiri gimana nih Pak? Karena saya penasaran juga ya. Untuk pelaku seni ya, saya katakan ini bahkan sekarang sudah hampir 70% ini adalah dari anak-anak muda. Bahkan dulu yang kesenian yang sudah hampir punah, namanya barang ledek. Barangkali Mbak Vidya asing. Apa Pak namanya Pak? Barang ledek. Barang ledek. Ya. Oh. Ini kesenian Pak. Dahulu kawan. Mungkin ya bagi anak-anak yang sekarang usianya baru 30 ya, 30, itu aja nggak kenal. Karena ini ada kebudayaan. Sekarang dengan Mas Ali dan Mbak Dian ini ada kebudayaan yang hebat itu digali. Bahkan kami pernah pentas di Dinas Kebudayaan Provinsi. Barang ledek itu apa? Dan lain sebagainya. Ini kan perlu ada sosialisasi kepada anak-anak. Betul. Ternyata setelah tahu, dia sangat tertarik. Kenapa? Di dalam kebudayaan satu aja dari barang ledek itu ada unsur pendidikan yang sangat luar biasa, yang mestinya harus diwarisi oleh anak-anak muda. Nah, ini sehingga setelah tahu apa sih manfaatnya berkesenian, berbudaya ya, apakah manfaatnya untuk bersama-sama membangun Argomulyo ini, beliau tertarik. Akhirnya ternyata kami bisa menyimpulkan anak-anak itu tidak tertarik itu karena kita yang tua-tua ini kurang pintar mensosialisasikan. Oh gitu. Sehingga anak-anak sekarang itu kan, mohon maaf Mbak Vidya, kan tertarik kepada barang-barang yang instan, yang langsung bisa dinikmati gitu ya. Mohon maaf. Ini kurang tertarik kepada hal-hal yang unik-unik yang mesti, bahkan itu dari sisi pendidikannya sangat luar biasa. Itu Mbak Anji. Oke, gitu. Jadi memang mungkin kemasannya mungkin ya Mas Ali ya. Iya. Kemasannya memang harus dibuat kekinian supaya anak-anak muda ikut gabung gitu ya. Nah, ini bagaimana nih perannya pendamping nih? Supaya bisa, ayo ini anak-anak muda ayo ikutan gabung dong gitu. Kita juga seru kok, kita juga keren kok gitu ya. Iya, betul. Ya, kami mulai tahun 2019 sampai sekarang tahun kemarin 2022 kami punya program sebenarnya yang pokok itu adalah kami mau menjaring kader, Pak. Jadi kaderisasi pelaku budaya, termasuk kami juga mencoba dengan kader ini nanti kami berharap ini jadi penggerak di tingkat lokal. Kami pendekatan secara personal, terutama yang aktif dulu. Memang kami prioritaskan. Jadi kami punya skala prioritas. Ini yang aktif siapa, ini yang bisa diajak kerjasama atau bermitra siapa. Namun di antara strategi yang kami lakukan, di antaranya adalah kami menggandeng teman-teman Karang Taruna. Kebetulan Karang Taruna Argomulyo ini luar biasa sekali, Mbak. Jumlahnya banyak, karena dari 22 padukuan itu, wah ini luar biasa sekali, banyak sekali. Dan kemudian juga dari Karang Taruna ini juga banyak bidangnya juga, Pak. Karang Taruna ini terlibat juga dalam bergodo. Kalau dalam keseniannya gitu. Terus kemudian ada jadilan, ketoprak, tari. Jadi hampir setiap event dan potensi ini mereka masuk juga. Kemudian di antara yang paling menarik ini yang kita lakukan awal pandemi, Mbak. Ini kesempatan bagi kami pendamping untuk menyapa
teman-teman Karang Taruna yang bidang IT. Kebetulan di Karang Taruna Argomulyo ini ada bidang IT. Jadi ada tim dokumentasi. Itu nun sewu, teman-teman ini yang banyak menggarap, banyak yang jadi editor film, kemudian editor iklan. Jadi banyak yang pemuda yang sudah alumni kampus yang bidang itulah. Dan kami coba kami jaring dengan tentunya dengan via ketua Karang Tarunanya, coba kami bentuk 2020 ya, awal pandemi itu. Coba kita bikin karya baru yang melibatkan teman-teman Karang Taruna. Waktu itu kita ini ya Pak ya, untuk menyapa karena tidak boleh pulang waktu Syawal itu betul, ya. Betul Fitri, kami bikin video Pak, video yang bernuansa budaya. Nah ini kami mencoba untuk teman-teman, Mas, Mbak, jenengan preso mboten kalau Argomulyo ini sebenarnya desa budaya. Anu sih Mas, lamat-lamat. Nah, dengan lamat-lamat ini ternyata itu yang baru ya Mbak ya. Artinya yang waktu itu yang masih baru masuk kuliah, artinya baru lulus SMA. Kalau yang Karang Taruna yang lama ini sudah banyak yang tahu. Ya, ini kan perlu istilahnya kami harmonisasikan, sinkronkan yang lama dengan yang baru ini. Artinya dengan program itu kami bikin video itu, mereka jadi tahu. Mas, ternyata Argomulyo potensinya besar banget ya Mas. Mula Mas, monggo mari kita bikin karya yang lebih asik lagi. Dan jadilah video itu, dan kami lombakan videonya. Alhamdulillah itu jadi nomor 1 se-DIY. Video ini Karang Taruna, kami mencoba pelibatan itu untuk yang muda. Kalau yang non sewu Mbak, kalau yang di tingkat kalurahan, Argomulyo juga sudah, alhamdulillah, semua potensi ini sudah dikonservasi melalui badan hukum Mbak. Jadi semua potensi ini sudah di SK-kan oleh Pak Lurah. Nah, artinya ini kalau terkait dengan komitmen tadi yang jenengan sampaikan, komitmen dan istilahnya peran serta masyarakat. Ini masyarakat yang secara aktif melestarikan, mengembangkan di pihak pemerintah kalurahan dan pengurus desa budaya ini sudah diterbitkan SK Lurah. Jadi untuk memperkuat untuk kedepannya gitu. Luar biasa memang. Mbak Widya, barangkali bisa saya tambah. Boleh. Jadi yang berkomitmen untuk menciptakan Argomulyo menjadi kaluran wisata yang berbasis budaya ini tidak hanya masyarakat kok. Pemerintahan, pamong kalurahan itu juga berkomitmen yang sangat hebat. Karena apa? Di BPKAL ya, itu juga dianggarkan. Jadi ada pembinaan baik itu olahraga, seni dan budaya itu dianggarkan di BPKAL itu kan, menunjukkan bahwa betapa komitmennya pamong kalurahan untuk mewujudkan atau mengadakan pembinaan terhadap generasi muda. Ini yang saya tambah dari kepada Pak Sali tadi. Sinergi yang luar biasa ya. Pamong, pemimpinnya, masyarakatnya, pemudanya. Wah, keren banget. Ini termasuk pertanyaan juga, terima kasih untuk Mas Dewe gitu ya. Ini kenapa sih disebutnya Mandiri Budaya? Apakah dapat dana istimewa juga gitu ya? Mungkin Mas Ali yang menyampaikan nih. Kalau untuk yang kita yang di Argomulyo ini kita belum mandiri budaya ya Mbak ya. Kita baru rintisan mandiri. Jadi kebetulan untuk tahun ini kemarin kita sudah dapat pengajuan Mbak, sebenarnya pengajuan proposal BKK dana keistimewaan itu kita dapat 600 juta ya Pak. Dengan alokasi 400 juta itu untuk pengembangan wisata, itu di pembuatan pasar ikan terpadu milik kalurahan. Mina Wisata di kalurahan. Kemudian yang 200 juta ini untuk desa budayanya. Artinya yang desa untuk empat pilar. Jadi untuk desa budaya, desa prima, desa wisata, dan desa planner. Ini yang 200 juta untuk itu. Tapi ini pun juga diorientasikan untuk nanti mendukung atau menyokong yang pasar ikan ini tadi. Dapat dana tapi belum yang 1 miliar. 1 miliar. Ini kan trennya 1 miliar. Ini kalau yang sudah mandiri budaya. Kalau rintisan kebetulan tahun ini Argomulyo dapat 600 juta. Artinya dapat juga. Ini mensupport ya untuk kegiatan ya. Ini menarik, ada pasar ikan itu seperti apa Pak ceritanya Pak Ratman nih? Jadi Mina Wisata itu kebetulan tadi saya sampaikan strategis wilayah Karuan Argomulyo itu kebetulan air ya Mbak, yang membawa sumber utama untuk Mina itu kan air. Ini kan sepanjang tahun tidak pernah ada air tasat atau kering ya Mas, nggak ada. Ini karena kami dilalui oleh 2 sungai, Gendel dan Merapi tadi, sehingga air itu sangat melimpah, sehingga sangat
ironisnya apabila masyarakat itu tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam air ini untuk sehingga mohon maaf ini karena di atas ya di Kelurahan Kepo, di Gelagah-Harjo, Umbul Harjo ini mengembangkan karena adanya erupsi Merapi menjadi hebat. Oh, kebetulan yang dimanfaatkan adalah Merapi. Ya, tak, ya Merapinya. Ya, tak, ada apa? Ada wisata lavatur. Nah, ini kan Argo ini untuk ngopo iki ora duwe Merapi, enggak punya itu. Akhirnya kita beramai-ramai, yuk kita ada satu kesepakatan bersama, ada satu komitmen karena kita punya lahan air yang banyak, akhirnya kita buat wisata Mina. Nah, maksudnya apa Mbak Vidya? Jadi nanti tamu itu datang ke Argomulyo, ke wisata Mina itu tidak hanya sekedar membeli benih, tidak hanya sekedar membeli benih ikan. Kan di Argomulyo itu banyak sekali jenis bibit ikan, dari nila, ikan mas, graskap, lalu lele, ya, bawal, bahkan gurame, semua ada. Benih-benih ini dihasilkan oleh masyarakat lokal Argomulyo. Nah, maksudnya supaya besok itu tidak hanya beli benih. Ning bagaimana tamu kita yang mau beli benih itu yang mestinya 1 jam bisa 3 jam 4 jam. Karut dengan dengan tujuannya itu beli benih, ning mampir karo jajan, karo menikmati alam, karo pesen kon goreng ki bawal, kon goreng. Inilah nanti menjadi wisata itu seperti itu, Mbak. Jadi sementara ini yang berjalan ya, ini tamu datang ke Argomulyo, ke kami, ke perikanan itu yang dibuat oleh desa itu hanya beli benih, tapi kita buat nanti untuk ke depan itu menjadi seperti tadi yang saya sampaikan Mbak Vidya. Oke. Ya, jadi memang tahu betul bahwa potensinya air, itulah yang dimanfaatkan ya. Ya betul. Ada peluang gitu, ada peluang. Iya. Itu sangat jernih melihat peluangnya sejernih airnya ya, Pak. Di atas kan nggak punya itu. Sudah berapa lama sih Pak ini berjalan? Sebenarnya sudah lama. Karena wilayah kami Argomulyo itu kan ada namanya balai benih ikan, ada perikanan kan, ada sehingga kerjasama dengan perikanan ya, sehingga masyarakat itu mohon maaf sebagian besar pemuda-pemuda saya yang dulu lulusan S1 lulusan SMU sederajat ya Mbak, yang tidak bisa bekerja itu bisa hidup loh dengan jualan bibit ikan, bisa punya rumah baik, bisa membeli mobil yang mewah. Ini sangat luar biasa, sangat menarik. Tapi kan itu saat ini baru sampai di situ. Tetapi bagaimana? Yuk sekarang tidak hanya cukup sekian, tidak hanya jual itu, ning jual segala-galanya, supaya nanti tamu tadi yang saya sampaikan kerasan di Argomulyo, gitu loh, kerasan di Argomulyo. Sehingga sini 1 jam tadi 2 jam, sehingga maaf ini uang itu yang mestinya yang bisa sirkulasi keuangan ini misalnya sehari hanya 100.000 ya. Bagaimana supaya uang itu bisa mampir di Argomulyo ya, dengan adanya Mina wisata bisa 1 juta. Harapan kita itu kan seperti itu. Jadi terus dikembangkan inovasi-inovasi ya Pak ya. Kalau ngomongin tentang inovasi ini yang dilakukan oleh stakeholder sendiri ke Kelurahan Rintisan Mandiri Budaya Argomulyo seperti apa Pak? Luar biasa. Ini saya sampaikan kepada Pak. Jadi karena sudah ada komitmen yang sangat luar biasa ya dari stakeholder yang ada untuk mewujudkan Argomulyo menjadi kelurahan wisata yang berbasis budaya ini, sehingga dari segala sisi bahasanya dari segala jurusan itu ditempuh. Yang dulu seperti apa kata Mas Ali tadi, yang dikembangkan cuma kesenian. Ternyata yang namanya budaya kan tidak hanya kesenian. Ya, dari bagaimana tata kehidupan masyarakat, gitu, dari dahur hidup manusia, dari upacara, mohon maaf misalnya sampaikan, dari upacara sejak mereka lahir, upacara lahir sampai mereka nanti kawin, sampai mati, itu semuanya dikemas menjadi satu rangkaian kebudayaan sangat-sangat adiluhung. Ternyata anak-anak kita itu setelah tahu sangat tertarik kok. Nah ini satu komitmen daripada masyarakat. Nah, ini masyarakat ini kan sehingga sudah menjadi kesepakatan daripada kita bersama bahwa ada upacara bagaimana untuk menyatukan 22
Padukuhan itu menjadi satu nanti pada puncaknya setiap 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Itu. Ya ini termasuk juga upacara adat tambak kali nanti ya. Itu luar biasa. Ini kebetulan tahun ini jatuh yang biasa, bukan yang agung, karena ada yang biasa, ada yang agung. Oh gitu. Iya. Kenapa Pak dibedakan ada yang agung ada yang biasa? Ini karena upacara adat tambak kali yang biasa ini kan pusatnya, sentralnya ada di dusun di Padukuhan Gadingan. Iya. Ini biar masyarakat Gadingan itu yang biasa ya Mbak, itu sepenuhnya itu merasa handar beni terhadap peninggalan sejarah bangsanya, yang merupakan tempat makam Patih Jayaningrat yang ada di sana. Yang agung ini adalah upacara adat tambak kali yang harus diikuti oleh seluruhan, tidak hanya stakeholder, seluruh warga Argomulyo dari 22 kelurahan itu semua ikut di sana. Itu 10 tahun sekali, sangat luar biasa. Kemudian mohon maaf tahun ini hanya yang biasa, tapi yang biasa saja sudah seperti itu, apalagi bagaimana nanti kalau yang agung. Ini mestinya jadwalnya tahun 2019 kemarin. Itu tetapi karena adanya pandemi, walaupun adanya pandemi tetap komitmen tadi kembali kepada Pamong Kalurahan, pemerintah Kalurahan Argomulyo tetap melaksanakan di pendopo Kalurahan yang cukup hebat juga, walaupun terbatas dengan aturan pandemi. PPKM. Iya, PPKM, tapi tetap dilaksanakan. Itu Mbak Widya. Ini yang penasaran juga ya Star Lovers ya, karena kan tadi tentang adat gitu ya. Nah, nanti akan disampaikan juga oleh Pak Ratman gitu seperti apa, karena kan kalau sekarang ini dilihat di desa-desa yang lainnya ada yang namanya merti deso, ada yang ruahan gitu ya, karena akan menyambut bulan Ramadan gitu ya. Betul, nah, apakah itu nanti sama seperti yang diadakan seperti upacara adat tambak kali nanti? Kita akan keep dulu ya. Penasarannya. Anda boleh gabung bersama dengan obrolan kami di sini Star Lovers, langsung aja tanyakan pertanyaannya di 0818621013. Kita akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Bincang Spesial bersama Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saat ini kita akan bahas itu sebentar lagi nih tentang upacara adat tambak kali. Ini yang sebagai salah satu cara untuk menguatkan gitu ya kearifan lokal yang ada di Yogyakarta tentu saja. Nah, udah saya sampaikan tadi pertanyaannya Pak Ratman ya. Bedanya tuh apa gitu ya upacara ini dengan upacara-upacara Merti Deso, kemudian ruahan yang seperti dilakukan oleh teman-teman desa yang lainnya nih Pak Ratman. Terima kasih Mbak Widya. Sebenarnya untuk upacara adat tambak kali ini tidak jauh berbeda dengan Merti Desa, dengan upacara adat Merti Desa dan upacara ruahan. Apalagi upacara tambak kali ini diadakan juga di bulan Sa'ban, atau di bulan Ruah. Ini sangat luar biasa. Perbedaannya cuma ada beberapa acara, ada rangkaian acara yang tidak ada ya, ada beberapa acara di upacara adat tambak kali ini yang tidak ada di upacara Merti Desa atau ruahan. Di antaranya adalah upacara doa bersama di tengah sungai. Ya, sekaligus melepas burung merpati. Ini yang mungkin itu yang sangat bedanya, yang sangat berbeda. Sedangkan untuk ara-araan, untuk kirap dan lain sebagainya mungkin hampir sama. Ini monggo. Ini kenapa Pak ada upacara di sungai itu tadi Pak? Karena mohon maaf. Tadi sudah saya sampaikan bahwa geografis Argomulyo ini kan dibelah oleh dua sungai yang bermuara dari Gunung Merapi. Kami warga Argomulyo itu sangat menyadari betapa dahsyatnya, betapa resiko yang harus kami terima manakala Merapi erupsi. Seperti apa yang terjadi pada tahun 2010, ternyata betul kok sampai di bumi Argomulyo. Ini mengapa harus berdoa di tengah sungai? Karena sebenarnya kita berdoa bukan
kepada Merapi, tetapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kami semua masyarakat Argomulyo itu senantiasa di kala Merapi ini erupsi senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bedanya. Jadi memang ritual ini digelar untuk mendapatkan perlindungan. Betul, gitu ya Pak ya. Iya, bukan untuk yang lain, tetapi untuk memohon perlindungan. Manakala sewaktu-waktu Merapi ini erupsi, ya Allah lindungi kami semua. Kemudian yang terlibat di situ siapa saja Pak? Yang terlibat ya mohon maaf semua stakeholder yang ada. Yang pertama tentu saja pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan masyarakat Gadingan sepenuhnya. Tetapi kalau Agung, seluruh masyarakat Argomulyo semua terlibat. Ini 22 pedukuhan. Bahkan sering kita mengundang dari Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Provinsi pun kita aturi rawuh untuk ini Mbak Widya. Digelarnya kapan nih Pak? Untuk upacara adat alit ini ya yang akan datang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023 nanti, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban tahun 1444 Hijriah. Tepatnya jam 13 sampai selesai. Ya start dari pendopo baru yang sudah dibuat. Ya ini kebetulan kita sudah buat pendopo baru ini Argomulyo ini. Sengkut banget. Gumbreget sekali, gumbreget ya. Sengkut, gumbregut ya, cantu tali bondo. Ini sudah berhasil ya 2 bulan ini ya Mas Ali membuat pendopo besar di dekat Kalinggondol, persisnya di sebelah barat Watu Gong atau Watu Gede yang kemarin tahun 2010 terlempar dari pucuk Merapi itu. Nanti startnya dari sana. Dari situ. Kalau ini mungkin masyarakat yang lainnya selain di luar dari masyarakat Argomulyo boleh nggak sih Pak? Untuk boleh sekali melihat karena penasaran juga ya seperti boleh apa. Sekali gitu. Bahkan kami mengharapkan silakan dan nanti pesta bersama. Nanti makanan yang dibawa oleh masyarakat ini bukan dimakan sendiri, tetapi untuk masyarakat yang hadir. Ini hebatnya di situ, ramenya di situ. Ya, Kembul Bujono namanya. Ini memang ikhlas. Bahkan masyarakat itu sedih kalau bawaannya itu tidak habis. Ya, betul. Ini. Jadi tidak ingin dibawa nanti dibawa pulang enggak. Justru senang sekali apabila tadi membawa jodang, membawa tenong, membawa tenggok, membawa itu tampah atau tampil itu makanan yang penuh itu habis pulang itu enggak bawa. Itu justru kebanggaan mereka. Iya, biasanya direbutin ya Pak. Jadi rebutan gitu ya. Karena kan ada masyarakat yang mempercaya bahwa kalau ketika mendapatkan itu tadi mendapatkan berkah gitu ya Pak ya. Jadi memang sengaja datang untuk rebutan ambil itu ya Pak ya. Kebetulan sekali juga ada gunungan nih. Jadi arah-arah nanti kirapnya itu ada gunungan dan lain sebagainya. Jadi itu yang menarik masyarakat sekitar. Ya, jadi rangkaiannya apa saja Pak kalau boleh dijabarkan dari awal itu apa? Kemudian nanti ada gunungan dan sebagainya. Jadi awal ini kita start tadi saya sampaikan dari pendopo baru yang ada di sekitar Watu Gede. Ini ada upacara prosesi. Laporan kepada sesepuh bahwa untuk kirap Uborampe upacara adat Tambak Kali akan dimulai. Setelah mendapatkan izin dari sesepuh, akhirnya kirap berjalan bersama. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Uborampe itu biasanya Mbak ya, ini jodangnya ada 2. Ini wajib. Ya, jodang yang satu ini berisi sekul suci ulam lembaran. Itu sekul suci itu tumpeng ya, nasi putih itu Mbak. Lauk pauknya tidak dengan ingkung ayam jantan. Nah, ini nama disebut sekul suci ulam lembaran dan Uborampenya itu satu jodang. Yang jodang yang kedua adalah berisi berbagai macam masakan hasil bumi Argomulyo yang diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah ini Uborampe yang pertama. Uborampe yang kedua adalah gunungan yang terbuat dari berbagai macam jenis sayuran. Ini merupakan wujud syukurnya warga Argomulyo, warga Gadingan menerima anugerah dari Tuhan. Wilayah yang melimpah yang demikian, nandur apa wae mesti tukul, mesti urip, mesti metu dan bermanfaat. Ini sangat luar biasa. Ini rasa syukurnya. Lalu yang aneh lagi yaitu termasuk ada yang membawa merpati putih yang nanti untuk upacara adat Tambak Kali. Setelah diberangkatkan ya, mohon maaf, bergodok itu kan ada
ada beberapa macam, Mbak. Bergodo yang pertama adalah bergodo ubur rampe tadi, yang bergodo yang kedua adalah bergodo keprajuritan. Disebut apa nama? Bergodo keprajuritan, bergodo yang berpakaian adat itu. Lalu ada bergodo kesenian, ada jadilan, ada tari, wah macam-macam pokoknya itu bergodo gitu. Ada bergodo pamong, pamong kelurahan. Wah ini ada bergodo masyarakat. Besok anak-anak bahkan masyarakat sekarang supaya ikut semuanya, karena dulu pada waktu kita batasi harus berpakaian Jawa, ternyata anak-anak muda itu yang belum punya pakaian Jawa nggak ikut. Sekarang justru diberi keleluasan, walaupun tidak berpakaian Jawa ikut beramai-ramai untuk kirap. Ini yang menarik. Setelah itu bergodo tadi sampai di tengah sungai, itu kan melewati dam atau Sabu Merunggang ya Mbak ya. Pas ada di tengah-tengah itu semuanya berhenti. Semua berhenti, bergodo semua berhenti, lalu menghadap ke utara. Kebetulan Merapi ada di sebelah utara, lalu doa dipimpin oleh tokoh ya sesepuh, mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa seperti tadi yang saya sampaikan untuk keselamatan Argomulyo khususnya, dan masyarakat semuanya ya, manakala erupsi supaya tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai berdoa, merpati baru kita lepas. Sebagai tanda kesetiakawanan kita bersama. Setelah itu dilanjut berjalan sampailah ke makam Patih Jayaningrat. Baru di sana dilaksanakan prosesi doa, tahlil, doa, lalu tabur bunga. Setelah itu baru makan bersama Kumpul Bujono tadi. Gunungan diperebutkan, makanan rame-rame dimakan. Ini asiknya di situ. Asiknya di situ ya. Dan pasti punya nilai-nilai kearifan lokal juga yang dijunjung ya, Pak Ratman ya. Selain tadi untuk doa perlindungan, kemudian juga ucapan syukur karena ada hasil bumi. Betul sekali. Apalagi Pak nilai-nilai kearifan lokal yang disampaikan melalui kegiatan ini? Yang harus diterima dan harus diteladani oleh para pemuda saat ini, bahwa betapa pengorbanan Patih Jayaningrat yang dimakamkan di sana. Bahwa Patih Jayaningrat itu kan seorang patih dari kerajaan Surakarta waktu itu. Dia merelakan dirinya tidak dimakamkan di Surakarta, tetapi dia merelakan dirinya jenazahnya dimakamkan di Dusun Gadingan. Itu kan justru permintaan Patih Jayaningrat sebelum beliau meninggal dunia. Jadi ada ipat-ipat dari Tomenggolo tadi yang menjadi feedback ya awal daripada sejarah itu kan, karena Jayaningrat sudah kena pusakanya Tomenggolo. Dia minta kepada para prajurit yang memapahnya itu, kalau saya nanti sampai meninggal, jangan dibawa saya ke Surakarta, tetapi saya ingin dimakamkan di Dusun Gadingan, dusun yang di tepi Sungai Kendol. Saya takut, khawatir kalau terjadi ipat-ipatnya Tomenggolo itu betul-betul terjadi, akan mengejar jasadku bersamaan dengan dahsyatnya awan panas Merapi. Kalau saya di Surakarta, betapa nanti iya banyak yang korban. Tetapi kalau saya dimakamkan di tepi sungai kan, biar saya dikejar oleh Tomenggolo bersama dengan lahar Merapi, tetapi kan melewati Sungai Kendol. Yang saya sangat ngeri Mbak, tahun 2010 saya itu merenung berjam-jam, kenapa watu yang sebesar itu, yang segera disebut watu gong atau watu gede itu, kok dari puncak sana kok tidak berhenti di atas, kok tidak sampai di sebelah selatan, kok persis hanya berapa ratus meter dari makam Patih Jayaningrat berhenti di situ. Saya itu apa ini, alam atau memang ya. Saya itu yang waktu itu sudah berumur 50 tahun 50 tahun pada tahun 2000 itu, saya merenung, apakah ini apa sih saya gitu. Jelas alam ya Mbak, alam ya dari sono, tapi kok terlimparnya berhentinya kok dekat makamnya Patih Jayaningrat. Nah ini betapa dahsyat bencana kalau makam Patih Jayaningrat itu ada di Surakarta, batu itu dilimpar sampai Surakarta, korbannya berapa ribu, berapa ratus ribu manusia. Ini sehingga kami menilai masyarakat Argomulyo bahwa Jayaningrat yang dimakamkan di Gadingan ini adalah seorang tokoh,
seorang pimpinan yang tidak gila hormat. Betul. Yang mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak, keselamatan orang banyak. Ini yang harus diwarisi oleh generasi muda. Betul. Ini Mbak. Ya, nilai-nilai ini juga yang selalu disampaikan oleh pendamping tentu saja ya Mas Ali ya. Untuk akhirnya bisa untuk mencontoh dan juga melestarikan upacara ini ya Mas Ali ya. Oke, luar biasa ya. Ini yang harus kita teladani dan menjadi inspirasi untuk kita semua, nggak hanya anak-anak muda sih ya, tapi semuanya ya. Nilai pengorbanan ini loh Mbak, nilai pengorbanan ini yang sangat, pengabdiannya ya kepada masyarakat yang sangat luar biasa. Kami kepingin sekali nilai itu diambil oleh para generasi muda. Tidak hanya keseniannya, pesta seninya, tapi nilai-nilai yang tersirat itu yang harus ini. Ini dia. Jadi belajar banyak kita hari ini ya. Saya senang juga ini ada belajar sejarah juga, belajar nilai-nilai budaya juga ya. Pak Ratman dan juga Mas Ali, terima kasih sekali ya. Sudah berbagi cerita yang luar biasa yang pastinya juga menginspirasi Star Lover semuanya gitu ya. Yang mungkin juga ingin bergabung bersama dengan besok upacara adat tambak kali ini boleh sekali ya Pak boleh sekali kami akan mengharapkan monggo silahkan datang saja langsung ya. Itu kita akan lihat bagaimana luar biasanya rangkaian acara yang digelar di situ ya. Tapi mohon maaf saya informasikan untuk tahun ini adalah upacara alit alit. Untuk agengnya nanti jatuh pada tahun 2029 karena 10 tahun sekali ya. Wah, ini sudah kalau 10 tahun sekali Mbak Widya, saya bocorkan ini walaupun masih cukup lama. Dia bahkan digelar kesenian kebudayaan tradisional itu beberapa malam. Wah, luar biasa, gratis, nggak ada yang bayar. Bahkan titip sepeda motor aja digratisi oleh ini. Jadi dijaga kendaraan dan lain sebagainya itu tanpa biaya apapun. Ini pesta rakyat betul. Tapi 10 tahun sekali. Mudah-mudahan nanti Mbak Widya dan kami, Mas Ali masih diberi umur panjang bisa menyaksikan pesta agungnya ya upacara adat agung Tambak Kali. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ratman dan juga Mas Ali. Sama-sama Mbak. Cerita yang sangat menginspirasi dan saya rasa juga ini sangat luar biasa bisa diteladani untuk kita semua ya Star Lovers yang sedang mendengarkan. Sukses untuk rangkaian acara besok di tanggal 12 ya Pak Ratman dan juga Mas Ali. Salam untuk teman-teman di Argomulyo. Terima kasih Mbak Widya. Salam juga untuk pendengar semuanya. Salam budaya lestari budaya. Mudah-mudahan berinspirasi pada kita semua. Amin. Baik, Star Lovers, demikian bincang spesial kita hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah bergabung. Kita harapkan juga ini bisa jadi semangat untuk kita semua gitu ya, untuk mendukung juga kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Widya Pradipta pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. News Update Star FM Inspiring Sound. News Update. Selamat siang, saya Widya Pradipta. Inilah News Update jam 14 waktu Indonesia Barat.